Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya mengenai tentang hukum berwudu. Ustadz, apa hukumnya berwudu kemudian makan kemudian langsung sholat? Apakah wudunya masih tetap sah? Atau Ustadz, setelah berwudu saya makan jengkol, makan petai, makan daging sapi, makan kambing, apakah wudu saya tetap sah? Atau Ustadz, saya berwudu lalu kemudian setelah berwudu saya tidak langsung sholat tapi ngobrol cerita sama teman, sama kawan sampai terbahak-bahak Ustadz. Apakah wudu saya tetap sah? Nah teman-teman sekalian, di sini kita jawab sesuai dengan dalil dan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta pandangan para mazhab, para imam empat. Yang empat imam ini kita pahami bahwa ada hukum-hukum yang mereka sampaikan tentang berwudu kemudian makan, apakah sah atau tidak wudunya. Kita coba dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fatawaddu' min luhumil mil ibil." Maka berwuduklah kalian kembali jika kalian telah memakan daging unta. Teman-teman sekalian, di sini boleh kita memahami. Begitu jelas Rasulullah mengatakan berwuduk kembali jika seseorang telah makan daging unta. Nah, bagaimana dengan daging-daging lain? Daging sapi, daging kambing, daging ayam. Rasulullah di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka serta mazhab yang lain, mazhab Imam Hambali juga mengatakan jika seseorang makan daging unta, maka wudhunya batal atau kembali berwudhu. Nah, bagaimana dengan mazhab Hanafi? Wudhu akan menjadi batal jika seseorang tersebut tertawa terbahak-bahak. Ini Imam Hanafi mengatakan dalam pandangan mazhab Imam Hanafi. Sedangkan pada mazhab Imam Syafi'i, makan apa saja tidak membatalkan wudhu. Ini ya, jelas ya, Masya Allah, Tabarakallah. Imam Syafi'i yang kita menganut di Indonesia ini rata-rata mayoritas menganut paham mazhab Imam Syafi'i. Nah, cukup berkumur-kumur, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai tentang hal ini. Berwudu kemudian makan, ya, selain makan daging unta atau makan petai dan jengkol, ya, itu membatalkan wudu. Para ulama tafsir mengatakan, ya, maka lebih baiknya afdalnya berwudu kembali. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, laula an asuqqa ala ummati amartuhum bisawaki 'inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita mengetahui batasan-batasan mana yang membatalkan wudhu, mana yang tidak membatalkan wudhu. Teman-teman sekalian, berwudhu adalah syarat sahnya sholat. Jika wudhu kita salah, jika wudhu kita tidak benar, sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat kelima itu, maka tidak sahlah sholat kita. Maka hati-hati dalam berwudhu. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, Syekh Ali Tontowi mengatakan, makruh hukumnya ketika berwudu berbicara. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman sekalian, makruh hukumnya berwudu berbicara. Syekh Ali Tontowi mengatakan.